Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Aulia Adha. Bersama saya Aulia Haryawati Adha. Kali ini kita akan membuat alarm banjir sederhana. Apa sih tujuannya untuk membuat alarm banjir sederhana ini? Supaya kita bisa mendeteksi bencana banjir yang akan tiba atau yang akan datang pada kita. Apa saja alat yang dibutuhkannya? Mari kita simak. Yang pertama adalah styrofoam. Kalian bisa menggunakan styrofoam bekas juga. Kemudian kita bisa menggunakan aluminium foil. Selanjutnya ada kabel. Selanjutnya sedotan. Ada sumpit. Kemudian lem tembak. Kemudian lampu dengan fittingnya. Kemudian untuk suaranya kita menggunakan buzzer. Kalau kita menggunakan cuma satu buzzer, biasanya suaranya tidak nyaring. Makanya saya di sini menggunakan dua buzzer. Ini buzzernya. Kemudian dudukan batu baterai. Kemudian batu baterainya kita gunakan yang sekitar, kalau ini yang kecil saja kita pakainya 2 buah saja. Kemudian lem power blue juga. Selanjutnya yang paling penting ada ini, toples bekas. Satu lagi solder. Kemudian gunting. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lanjutkan untuk cara membuatnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat lubang dulu pada toples bekas. Kita boleh gunakan pisau. Apabila susah kita gunakan dulu solder saja. Pastikan nanti bentuknya adalah kotak. Gunakan hati-hati ya untuk adik-adik yang menggunakan solder, karena ini panas. Selanjutnya kita buat lubang untuk sedotan yang ada di sini. Awas hati-hati karena diameternya harus sama dengan yang sedotannya. Kita lubangin. Boleh kita rapikan menggunakan pisau supaya nanti lubangnya lebih rapi.
Kalau tidak cukup, kalian bisa melubanginya lagi. Hati-hati jangan sampai longgar. Sudah masuk sedotannya. Jangan lupa gunakan lem. Boleh kalian menggunakan lem tembak atau power glue supaya hasilnya lebih kuat. Setelah kita selesai mengelem ini, kemudian kita lubangi lagi sebelah sini untuk memasukkan sumpit yang tadi sudah dipotong. Kita lubangi ya, hati-hati dalam penggunaan solder. Kita paskan lagi supaya lubangnya sama dengan diameter dari sumpit. Masih kurang. Nanti bisa kita rapihkan belakangan ya, adik-adik ya. Pas sedikit lagi ya. Hati-hati ya adik-adik dalam penggunaan solder. Nah, sudah pas. Tinggal kita lebih kencangkan. Kemudian setelah kita kencangkan, jangan lupa kita lem sebelah sininya atau sebelah sininya untuk lebih dikuatkan. Selanjutnya adik-adik, setelah kita mengelem ini, kalian bisa memotong styrofoam. Kemudian ada sedotan yang lebih kecil. Boleh tidak menggunakan tusuk sate juga, kalian bisa langsung dilem sedotannya ke dalam. Boleh menggunakan tusuk sate juga. Nanti perkuat dengan lem di sini, sebelah sini. Selanjutnya kita masukkan ke sedotan yang tadi lebih besar. Nah, ini sudah selesai. Nanti tinggal dihubungkan lagi. Selanjutnya kita ambil aluminium foil, kemudian kita gunting seukuran dengan tadi styrofoam yang sudah kita potong. Kita gunting. Kemudian kita tempel ke sini menggunakan lem. Setelah selesai kita tempel tadi aluminium foil, kemudian kita rekatkan lagi ke dalam tusuk sate, atau kita boleh menggunakan tadi sedotan saja yang kecil. Kemudian kita rekatkan lagi ke sini. Tetapi jangan dulu direkatkan, kalian harus menghubungkan dulu dengan sedotan yang tadi yang lebih besar. Nah, setelah selesai baru kita rekatkan. Setelah kita lem tadi styrofoamnya sehingga seperti ini, dimasukkan ke dalam sedotan yang lebih besar, kita tempelkan juga styrofoam yang satu yang tadi sudah ditempel juga dengan aluminium foil. Kita tempelkan di sini, ukur jaraknya nanti supaya pas ketika pelampungnya yang terbuat dari styrofoam mengambang. Kemudian kita tempel dengan menggunakan lem. Kita siapkan kabel tadi yang sudah kita potong, kemudian kita gunting dan nanti kita sambungkan. Ada yang ke bagian batu baterai, ada yang ke bagian buzzer. Kemudian kita satu-satu dulu. Kalian bisa boleh menggunakannya dengan korek api atau bisa menggunakannya dengan gunting untuk memotong
memotong kabel ini. Hati-hati jika menggunakannya. Kemudian nanti kita sambungkan ke dalam buzzer. Buzzernya sudah disiapkan. Selanjutnya rangkaiannya adalah seperti ini. Ini dudukan batu baterai, yang merah kita hubungkan juga dengan yang merah. Kemudian yang hitam kita hubungkan dengan yang hitam. Kemudian rangkaian satu, ini buzzer yang pertama. Ini buzzer yang pertama, yang hitam. Kemudian kita rangkaikan juga ke buzzer yang kedua. Ini untuk menghasilkan suara yang lebih nyaring. Saya sudah coba untuk menggunakan satu buzzer, tetapi kalau untuk satu buzzer suaranya tidak terlalu nyaring. Kemudian saya bisa menambahkan juga di sini adalah lampu dengan fittingnya, supaya nanti ketika suaranya terdengar jelas, lampunya juga menyala, sehingga terlihat nanti. Selanjutnya yang ujung satunya lagi, kita nanti sambungkan dengan styrofoam yang sudah dihubungkan dengan aluminium foil. Kemudian kalian bisa mengelem ininya supaya tidak lepas, atau bisa menggunakan isolatif yang warna hitam. Karena kebetulan saya tidak ada yang warna hitam, jadi saya menggunakannya yang warna bening. Kalian bisa membungkusnya dengan rapi supaya tidak terjadi konsleting sebelah sini. Kemudian satu lagi sebelah sini. Kemudian rangkaiannya nanti siap kita susun dengan lebih rapi lagi. Nah, untuk menguji apakah buzzer ini nyala atau rangkaian ini terhubung dengan baik, kita sambungkan dengan batu baterai. Kemudian kita sambungkan satu lagi bentuk batu baterainya. Sebentar. Nah, kita cek apakah ini rangkaiannya mengalir, arusnya mengalir. Nah, sudah. Suaranya terlihat lebih kencang ya. Nah, nanti kita akan menghubungkannya ke dalam toples yang sudah kita rangkai. Setelah selesai merangkainya, kita kemudian tempelkan pada toples yang sudah kalian siapkan. Kalian bisa merapikannya lebih baik ya. Nanti bisa dibuat lebih indah lagi. Kita susun, kemudian semuanya. Di sini juga ada lampu. Nanti kita uji coba. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala manusia tidak bisa memprediksi. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan dengan muka air laut, kemudian wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, serta aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah. Sebagai langkah persiapan yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir, yang pertama adalah menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Yang ketiga, memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keempat, jangan membangun rumah di bantaran sungai. Dan ini yang kelima terakhir, kalian bisa mencobanya membuat alarm pendeteksi banjir sederhana. Alarm banjir sederhana sudah selesai. Pembuatan alat ini cukup mudah karena alat ini menerapkan sistem rangkaian listrik tertutup. Artinya tidak menerapkan sistem rangkaian listrik yang rumit. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat alat pendeteksi banjir mandiri. Dan alat ini bisa sebagai alternatif loh.
Karakter pendeteksi banjir sederhana ini adalah prinsip rangkaian listrik tertutup, digabung dengan hukum Archimedes, di mana setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida, baik seluruhnya atau sebagian, akan mendapatkan atau dikenai gaya dari segala arah sebesar berat benda yang dimasukkan tadi. Dalam hal ini, saya gunakan pelampung. Dengan demikian, dapat dikatakan setiap benda yang dimasukkan dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas, digabungkan dengan prinsip rangkaian listrik. Di sana terdapat saklar otomatis yang akan menghubungkan rangkaian tersebut karena adanya dorongan air, baik dari air sungai atau luapan air banjir yang meninggi. Dengan demikian, ketika saklar terhubung, maka arus listrik dapat mengalir dan menghidupkan lampu serta membunyikan alarm peringatan. Kita tahu ada dua hukum fisika di sini, yaitu untuk rangkaian listrik dan satu lagi hukum Archimedes. Untuk rangkaian listrik, syarat dari rangkaian listrik tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus listrik hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Yang kedua, menurut perjanjian, arus listrik pada penghantar searah dengan gerak muatan positif dan berlawanan dengan gerak muatan negatif. Selanjutnya, mari kita coba alarm pendeteksi banjir. Mari kita coba alat pendeteksi banjir. Sudah terdeteksi. Silahkan kalian mencobanya di rumah. Alat sudah bisa digunakan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.